Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita berada dalam kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya dan penuh maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita bersama-sama akan mengkaji, mentadaburi salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Buruj. Apa itu surat Al-Buruj? Surat gugusan bintang ya. Surat yang ke-85, salah satu surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW yang berjumlah 22 ayat. Tentunya tidak semuanya kita akan tadaburi, tapi di antaranya adalah surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini erat kaitannya dengan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salah satu karakter dakwah Rasulullah SAW, beliau adalah berdakwah dengan kisah. Mengapa beliau berdakwah dengan kisah di penduduk Mekah? Karena begitu kuatnya intimidasi, siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita pernah mendengar Bilal bin Rabah ya, seorang muadzin Rasulullah SAW yang disiksa dan disiksa ya, oleh majikannya sampai dibawa ke tengah padang pasir, diletakkan batu besar di dadanya dalam kondisi panas terik dan dia hanya mengucapkan ahad. Ahad, ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Nah, untuk mengokohkan para sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengisahkan kepada para sahabat. Ternyata di sana ada umat-umat sebelum Rasulullah SAW, sebelum sahabat Rasulullah yang lebih berat siksaannya. Maka untuk mengokohkan keimanan para sahabat Rasulullah, Rasulullah mengisahkan yang kita beri judul Al-Gulam Al-Mu'min Was-Sahir. Seorang pemuda yang beriman, dai muda ya, dengan seorang tukang sihir tua. Bagaimana kisahnya? Maka mari kita kupas hadis Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, bima ma'nah ya. Dahulu sebelum kalian ada seorang raja yang zalim, seorang pemimpin yang mengaku sebagai Tuhan, mirip-mirip Fir'aun ya. Cuma Fir'aun berada di Mesir, adapun ini berada di Najran ya, yang dulunya masuk daerah Yaman, sekarang perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Raja Najran ya, mengaku sebagai Tuhan. Maka setiap pemimpin, setiap raja pasti memiliki orang-orang terdekat. Karena raja ini raja zalim, maka orang yang terdekat juga adalah orang-orang yang buruk, diantaranya tukang sihir. Tukang sihir yang sudah tua renta, dia menyadari usianya akan berakhir. Maka dia berkomunikasi dengan rajanya, wahai raja, carikan saya seorang pemuda yang cerdas untuk saya jadikan seorang kader melanjutkan, mewarisi ilmu sihir saya. Maka singkat cerita, diadakanlah sayembara, didapatilah seorang pemuda yang cerdas, memiliki bakat persihiran. Tapi singkat cerita, sang pemuda ini ternyata di dalam hatinya masih memiliki keimanan. Setiap dia mau belajar kepada tukang sihir,
Di tengah jalan dia harus singgah dulu di sebuah rumah seorang rahib. Pendeta waktu itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, anak muda ini tersibghah, terwarnai dengan ajaibnya pelajaran yang dia ambil dari seorang rahib yang beriman kepada Allah. Maka otomatis karena dia singgah dulu, dia akan terlambat belajar kepada gurunya yang kedua, yaitu sang tukang sihir, guru hitam, rahib guru putih. Otomatis ketika dia terlambat, dia akan diberikan sanksi ya. Kita saja di sekolah kalau terlambat ada sanksinya. Maka dipukullah pemuda oleh tukang sihir. Kemudian setelah dipukul dia kembali lagi di hari selanjutnya kepada rahib dan mengadukan curhat ya kepada guru putihnya. Bagaimana sikapnya yang harus dia lakukan ini? Saya selalu dipukul oleh sang tukang sihir. Kalau saya terlambat juga ke rumah, saya dipukul juga di rumah oleh orang tuaku. Maka dia katakan, kalau kau ya bertemu tukang sihir, kasih tahu yang menyebabkan kau terlambat adalah keluargamu. Dan sebaliknya, kalau kau terlambat ke keluargamu, katakanlah tukang sihir yang membuat kamu terlambat. Singkat cerita, sang pemuda ini sudah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dai muda. Dan dia menyadari kewajiban menyampaikan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, keutamaan kepada sang pemuda ini dengan diijabahnya setiap doanya, di antaranya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu. Dia doakan orang buta, langsung sembuh. Dia doakan orang yang gatal-gatal kusta, ya langsung sembuh. Dan berbagai macam penyakit pernah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sepanjang sejarah. Setiap orang yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama, pemuda bertemu seekor monster di jalanan ya. Monster, ular besar yang menghalangi jalan. Manusia antri tidak bisa lewat karena takut diterkam monster tersebut. Kemudian sang anak muda ini ya berbicara dengan dirinya sendiri. Ya Allah, hari ini pembuktian. Hari pembuktian. Pelajaran siapakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran tukang sihir atau pelajaran sang rahib? Maka sang pemuda tersebut mengambil batu kecil. Kemudian dilemparkan ya kepada monster tersebut. Sekiranya katanya pelajaran sang rahib benar dan dicintai oleh Allah, maka bunuhlah monster ini. Maka seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala, monster tersebut binasa, perhadimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia bisa lewat. Kemudian peristiwa tersebut diceritakan kembali kepada guru putihnya sang rahib. Maka guru yang baik itu adalah mesti pintar-pintar ya menghargai muridnya. Memberikan apresiasi kepada murid-murid teladan dan berprestasi. Maka sang pemuda yang beriman ini dipuji oleh sang rahib. Wahai anak muda, engkau sudah luar biasa hari ini. Maka sang anak muda ini menjadi viral gitu ya kalau sekarang. Terkenal di mana-mana. Maka banyaklah undangan-undangan untuk pengobatan dan pengobatan. Maka sampailah ke teras kerajaan. Di antara menteri-menteri kerajaan yang zalim tadi, ada seorang raja yang buta. Dia mendengar keajaiban yang terjadi pada anak muda tersebut. Akhirnya dia mendatangi anak muda dengan segudang hadiah. Maka sang menteri ini mengatakan, anak muda, ambil nih semua hadiah. Yang penting kau menyembuhkan mataku ini yang buta. Maka anak muda ini meluruskan, wahai Pak Menteri, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diriku hanya berdoa. Tapi kalau kamu disembuhkan, syaratnya satu. Apa syaratnya para hadirin hadirat pemirsa Ross TV? Yaitu engkau harus beriman. Harus bertauhid kepada Allah dan tinggalkanlah sesembahan kepada sesama makhluk, kepada raja yang zalim tersebut. Singkat cerita, sang menteri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tempat duduknya sekitar raja. Di singgasana raja ya. Kemudian sang raja kaget. Wahai Pak Menteri, kenapa kau bisa melihat sekarang? Maka diceritakanlah sang pemuda kata yang menyembuhkannya. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Kemudian sang pemuda tersebut. Maka sang raja kaget dan marah. Apakah ada Tuhan selainku? Raja tersebut marah kepada
menteri yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja marah, sang menteri dihukum, disiksa agar bisa murtad dari agamanya. Si pemuda juga seperti itu, diintimidasi, dibawa ke atas gunung, masih selamat, dibawa ke tengah laut, masih selamat. Maka sang pemuda mengatakan, wahai raja, maukah engkau membunuhku? Iya, bagaimana caranya? Kalau engkau mau membunuhku, kumpulkanlah seluruh rakyatmu di sebuah lapangan yang sangat luas. Dirikanlah panggung di sana. Ikatlah aku di sebuah tiang. Kemudian panahlah aku dengan panahku ini. Kemudian ucapkanlah Bismillahi Rabbil Gulam. Bismillah dengan nama Allah Rabbil Gulam, Tuhannya sang gulam. Tapi karena sebagian menterinya yang zalim juga mengatakan, jangan ikuti pendapat anak muda tersebut, maka engkau akan celaka, akan menyesal. Tapi tetap sang raja ini kekeh ya, mau membunuh sang pemuda. Akhirnya dikumpulkanlah seluruh rakyat Najran tersebut di sebuah lapangan yang sangat luas. Kemudian diambillah anak panah, dan panahan oleh sang raja tersebut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilepaskan anak muda tersebut. Maka tibalah, mendaratlah anak panah tersebut di pelipis sang pemuda, dan pemuda tersebut sempat memegang anak panah tersebut dan binasa. Dan uniknya ternyata jenazah anak muda ini masih ditemukan di zaman Umar bin Khattab, masih dalam keadaan utuh dan tangannya masih memegang pelipisnya yang tertembak anak panah tadi. Apa yang terjadi para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terbunuhnya, terkorbankannya seorang dai muda ini? Apakah dakwah terputus sampai di situ? Apakah kebenaran hilang dan binasa sampai di situ? Tidak, kala. Justru dengan binasanya, dalam tanda kutip, terkorbankannya anak muda ini, maka penduduk negeri Najran tersebut mengatakan, Amanna birabbil gulam, Amanna birabbil gulam, Amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhannya sang pemuda. Kami beriman kepada Allah. Sontaklah sang raja kaget dan diingatkan oleh menteri tadi, tuh kan sudah saya kasih tahu. Sang raja, kalau kau lakukan itu, maka apa yang terjadi sekarang? Rakyatmu semuanya murtad dalam tanda kutip beriman kepada Tuhannya sang gulam. Maka sang raja murka. Bikinkan parit, gali tanah, nyalakan api, besar-besar kumpulkan kayu bakar. Dan orang-orang yang tidak mau murtad dari agamanya, jerumuskan, tendang, jebloskan ke dalam ukhdud, ke dalam parit yang berapi menyala-nyala tersebut, perhadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama tafsir kita mengatakan kaum muslimin yang dibakar hidup-hidup tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang dengannya nyawa-nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum api menyentuh kulit-kulit mereka. Mereka sudah wafat duluan dan tidak merasakan rasa sakit terbakar, perhadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ibu menggendong seorang anak kecil lagi disusui. Kasihan. Dia bukan kasihan terhadap dirinya, terhadap anaknya. Bagaimana nih? Saya akan masuk ke dalam liang lubang yang sangat luas dipenuhi dengan api. Maka tiba-tiba sang balita ini diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara. Wahai ibu, isbiri, sabarlah ibuku. Sesungguhnya engkau ada dalam kebenaran. Sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Maka ibu tersebut loncat dengan anaknya ke dalam lubang api tersebut. Tapi yang uniknya dalam ayat ini, kutila ashabul ukhdud, binasalah para penjaga parit-parit api. Jadi bukan kaum muslimin yang binasa, justru disebutkan dalam tafsirannya, api ini tiba-tiba loncat ngamuk dan memakan para penjaga-penjaga parit. Pasukan-pasukan yang menjaga itu dilahap oleh api. Mereka dibakar di dunia ini dengan an-nari dzatil waqud, sebelum mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu kisahnya, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh, mereka
melakukan intimidasi kepada kaum muslimin di mana saja, dulu, sekarang, dan akan datang, karena keimanan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, karena kisah itu ada, bukan sekedar kita melihat asiknya itu kisah, tapi apa di balik kisah yang bisa kita ambil faidah pelajaran untuk kita amalkan yang baiknya dan kita hindari yang buruknya. Yang pertama, di antara faidah di kisah ini para dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya setiap manusia itu yuladu alal fitrah. Setiap manusia, apapun sukunya, warna kulitnya, bahasanya, itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu kecenderungan yang kuat dalam dirinya untuk menerima kebenaran. Kecenderungan yang kuat dalam dirinya untuk menerima Islam, untuk menerima tauhid, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang anak muda dipaksa untuk menjadi seorang tukang sihir profesional. Ya, setapnya sang raja. Tapi karena hatinya memiliki fitrah, dia lebih memilih iman, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak kita, generasi kita, mari kita didik dengan fitrah. Didik dengan Islam, didik dengan iman, didik dengan Al-Quran, didik dengan solat. Apatah lagi, Ramadan menyapa kita, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah momentum Ramadan untuk masuk surga sekeluarga. Yang kedua, pentingnya adalah memperbanyak doa, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sederhana. Di tengah malam, kita tidak bisa sholat malam karena kedinginan. Apa salahnya kita menghadap kiblat? Kita angkat kedua tangan kita. Kita gerakan lidah kita. Kita memohon kepada Allah bermunajat. Apa yang kita inginkan, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini akan dikabulkan, atau akan ditabung oleh Allah, atau akan memalingkan takdir-takdir buruk yang semestinya menimpa kita, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran dari sang pemuda menghilangkan ya, atau menyingkirkan gangguan di jalanan ya. Kalau waktu itu monster, itu bagian dari keimanan. Iman totul adza anit tariq. Iman itu adalah menyatukan antara ya tekad atau keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan di antaranya. Bagian dari keimanan itu adalah menyingkirkan ya penghalang-penghalangan jalan yang akan dilewati oleh manusia. Misalkan kita menemukan paku, ada lubang kita perbaiki, ada ranting pohon menghalangi jalan manusia, baik itu jalan kaki, roda 2, roda 4, kemudian kita bereskan. Itu bagian dari keimanan, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang paling penting yang kita ajarkan kepada anak generasi kita adalah ya tauhid, akidah, dan solat juga kesabaran, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah merupakan pondasi, akidah merupakan nilai. Ya, berapapun ya angka, kalau dia dikalikan 0 maka sama dengan 0. Itulah kesyirikan. Tapi ibadah pun yang kita lakukan, kalau selama pondasinya iman dan akidah, maka itu ya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, sakit itu adalah bagian dari sunatullah, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Tapi kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha yang syar'i untuk dalam rangka penyembuhannya. Berangkat ke dokter, membeli obat misalkan ke apotek, ya seperti itu. Kemudian berbekam dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu memperbanyak doa kepada Allah. Maka itu disyariatkan, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, urgensi dakwah fardiyah. Ini sang pemuda ya seorang diri. Hasil dari dakwah fardiyah, seorang rohib, tapi anak muda ini adalah menjadi da'i sejuta umat gitu ya. Dia mengorbankan dirinya untuk mengislamkan ribuan orang penduduk Najran waktu itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka generasi orang-orang yang baik yang kita didik di masjid, yang kita didik di sekolah, tidak boleh kita katakan cuma satu orang, tapi boleh jadi dengan murid kita yang taat, yang berbakti, yang berkualitas, masa depan bangsa ini
ada pada murid-murid kita tersebut pada dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersemangatlah para guru, para pendidik, para dosen untuk menjadikan anak-anak didiknya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat dan bangsanya. Dan faedah yang terakhir, urgensi bi'ah, urgensi lingkungan yang baik. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ulama kita mengatakan kaidah memilih rumah, membeli rumah, perumahan. Yang pertama bukan dilihat dari letaknya strategis, harganya murah, ya seperti bukan. Tapi yang pertama lihat dulu siapa tetangga kita. Lihatlah tetangga, calon-calon tetangga, baru cari rumahnya, baru beli rumahnya. Maka begitu pula dalam pendidikan, jangan salah memilih bi'ah lingkungan pendidikan untuk anak-anak generasi kita. Kalau salah lingkungan, salah sekolah boleh jadi di rumah dia adalah orang baik, tapi ketika bertemu dengan sekolah dan teman-teman yang kurang baik, mereka akan tersibghah. Mereka akan terwarnai dengan warna-warna yang tidak baik. Oleh sebab itu, di rumah harus lingkungannya baik, antara rumah dengan sekolah harus teman-teman yang baik, dan di sekolah juga harus mendapatkan lingkungan yang baik, pengajaran yang baik. Itu trilogi sekolah yang harus dijaga, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mudah-mudahan para pemirsa Roas TV mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.